Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babut Tasi' Asyar, bab ke-19, fil amri bil ma'ruf, tentang amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Coba baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan salah satu dasar agama. Berdasarkan hal inilah tujuan dari pengutusan para nabi dapat tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Al-Imran ayat 104. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah khutbahnya, "Wahai manusia, sungguh kalian membaca ayat berikut ini dan menafsirkannya dengan selain tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang tersesat itu tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu kaum pun yang melakukan maksiat-maksiat, sementara di antara mereka ada seseorang yang bisa mencela mereka, tapi tidak melakukannya, kecuali tidak lama kemudian Allah akan meratakan azab dari sisinya kepada mereka." Riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan. Cukup sampai situ dulu. Ya'lam annahuma min usuluddin, ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi munkar atau dua sikap. Yang pertama, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Itu dua sikap ya. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Itu adalah dasar agama, pondasi agama. Memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, mencegah, melarang keburukan adalah pondasi agama. Intinya apa? Kalau dia pondasi agama, disebut orang Islam, disebut orang Islam yang benar, orang Islam kalau dia itu punya dua sikap, ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang berbuat kemunkaran. Disebut dia orang beriman kalau dia punya dua sikap. Apa sikap itu? Melarang orang berbuat buruk dan memerintahkan orang untuk berbuat baik.
Nah, itulah orang beriman. Jadi kalau orang tuh cuek, ada orang berbuat buruk, ada orang tuh cuek, nggak mau ngajak kepada kebaikan, itu bukan orang Islam itu. Apalagi dia yang ikut kepada keburukan, apalagi dia yang ikut kepada kejelekan, apalagi dia yang ikut kepada kemaksiatan, boro-boro ngajak orang berbuat baik, justru dia yang ikut berbuat buruk. Nah, kalau istilah sekarang FOMO, ikut aja. Orang kesini ikut, orang kesitu ikut, orang begini ikut, orang begitu ikut, nggak punya pendirian, ya. Nah itu, jadi kayak rumah tuh kalau nggak ada pondasinya hancur. Gedung kalau nggak ada pondasinya hancur. Bangunan kalau nggak ada pondasinya hancur. Nah, pondasi agama ini adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemunkaran. Ini pondasi agama. Kalau kita sama teman, ajak temennya berbuat baik, cegah temennya berbuat buruk. Nah itu ciri-ciri teman yang baik. Kalau kita punya teman, kita mau berbuat buruk, dia menghalangi kita untuk berbuat buruk. Kalau kita punya teman, dia berbuat baik, dia ngajak kita juga untuk berbuat baik, itulah teman yang benar. Itu teman yang baik. Ya. Nah, maka teman gak perlu banyak, yang penting benar. Buat apa teman banyak tapi gak benar? Nah, ya, kita kenal 100 orang, kita kenal 200 orang, kita akrab sama siapa, itu orang, kalau kita susah, itu orang pada pergi semuanya. Itu orang pada pergi semuanya. Jadi jangan kita ikut-ikutan sama teman, jangan ikut-ikutan. Kalau baik ikutin, kalau nggak baik jangan diikutin. Kalau teman kita berbuat buruk, jangan ikut-ikutan. Boro-boro kita bisa nyegah, malah ikut. Kalau bisa nyegah bagus, ya. Nah, itulah teman yang baik namanya. Teman yang baik adalah teman yang mencegah ketika kita berbuat buruk dan mengajak kita untuk berbuat baik. Itu teman yang benar, itu namanya tuh. Kita mau bolos sekolah, teman ngingetin jangan bolos. Kalau lo bolos nilainya jelek, kalau lo bolos dikeluarin, kalau lo bolos disanksi. Nah itu namanya teman yang baik tuh namanya. Kasihan orang tua lo ngeluarin duit buat sekolah, lo bolos. Nah itu teman yang baik tuh namanya. Ya. Nah, nah itulah tujuan diutusnya para nabi. Para nabi diutus untuk mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan, melarang kemaksiatan. Itulah tujuan diutusnya nabi. Nabi hadir untuk dua hal itu. Nabi diutus untuk dua misi itu, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Kita lihat orang buang sampah sembarangan, kasih tahu jangan buang sampah sembarangan. Kita lihat orang lawan arah. Nah sekarang gara-gara orang banyak berbuat buruk kan rombongan sekarang. Jadi dikiranya yang buruk itu baik gara-gara yang ngelakuin rame-rame. Jadi gara-gara yang ngelakuin rame-rame jadi berbuat buruk seakan itu baik. Itu begitu dunia sekarang. Maka kita harus punya orang yang hebat, itu adalah orang yang punya prinsip hidup. Hidup itu kan milih, dia mau ke kanan mau ke kiri boleh-boleh aja kan. Orang punya prinsip hidup, yang benar dibilang benar, yang nggak benar jangan bilang benar.
Ya, contoh nih, orang semua ngelawan arah, kita di arah yang benar, cuman sendirian di jalan. Itu motor ngelawan arah semua tuh. Nah itu yang diomelin kita itu, padahal kita yang benar. Itu zaman sekarang tuh kayak begitu. Ya. Nah, itu maka anak muda itu harus punya sikap atau punya karakter. Ya, untuk apa? Untuk memilih yang baik untuk hidupnya. Kalau bukan kita yang milih hidup kita sendiri yang baik-baik, maka siapa yang mau milih hidup kita supaya baik? Nggak ada. Ya, kalau bukan kita sendiri yang jadiin kehidupan kita ini baik, mau siapa lagi? Nggak ada lagi. Nah, kita ngelihat teman-teman kita buang-buang waktu, habis waktu, males-malesan, main game, begadang malam main game, subuh hilang, gitu ya, sekolah bolos. Nggak ada dalam sejarah dunia orang males main melulu tuh jadi pemimpin, itu nggak ada itu. Nggak ada itu. Dalam sejarah dunia nggak ada. Dalam sejarah dunia nggak mungkin orang males jadi pemimpin kecuali bapaknya presiden. Ya. Umur kita berapa sekarang? Umur kita 18, 20. Nah itu udah masuk fase awal dewasa. Fase awal dewasa. Kalau dia nggak punya karakter, dia nggak punya pribadi yang baik, maka dia sampai dewasa umur 25 susah. Untuk apa? Untuk punya karakter yang baik. Ya, zaman sekarang ini tuh, apalagi eranya media sosial. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah sebagian dari kalian itu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil khabar ma rawahu Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, annahu fi khutbatin khatabaha ya ayyuhan nas, manusia, dalam khutbahnya nih, manusia, innakum taqra'u, kalian baca ayat yang tadi, ayat yang hendaklah sebagian dari kalian itu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Kalian baca ayat tadi, tapi kalian salah mengartikan. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Nah ini ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian.
La yadurrukum, tidak akan mendatangkan bahaya kepada kalian, mandola, orang yang tersesat, idza tadaitum, kalau kalian mendapatkan petunjuk. Ini ya, ini diingat-ingat. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kalian tidak akan mendapat bahaya dari orang-orang yang tersesat apabila kalian mendapat petunjuk. Sekarang ini tadi ya, orang tuh kalau maksiatnya rame-rame, kalau berbuat buruknya rame-rame, kalau berbuat munkarnya rame-rame, yang baik sendiri. Nah tuh yang baik tuh seakan-akan buruk, gara-gara yang buruk rame-rame. Orang telanjang semuanya, satu pakai jilbab, itu yang satu jadi goblok tuh, gara-gara banyakan yang telanjang. Yang norak yang mana? Yang pakai jilbab, gara-gara semua orang telanjang. Itu begitu, emang dunia tuh begitu. Yang banyak yang menang tuh dunia itu. Maka dibutuhkan orang yang punya jiwa kuat untuk bilang, walaupun gua sendiri, gua nggak peduli, yang penting gua bener. Begitu. Ya, walaupun gua sendiri, gua nggak peduli, yang penting gua benar. Itu harus begitu, kuat jiwanya. Ya, ntar dikucilin sama temennya. Emang temennya kalau kita lapar dia bawa makanan? Emang kalau kita nguburin dia ikut masuk ke makam kita? Bodoh amat sama teman. Masih banyak teman yang baik. Orang yang pergi dari teman yang buruk, dia pasti ketemu teman yang baik. Itu hukum alam. Teman yang buruk pasti temannya buruk. Nah itu udah hukum alam. Maka kata Ali bin Abi Thalib, anil mar'i wala tas'al wasal qarinahu. Kalau pengen tahu orang, jangan tanya dia. Kita pengen tahu ini orang ini bagaimana nih. Jangan tanya dia, tanya temennya, lihat temennya bagaimana. Nah itu persis dia. Gitu ya. Teman pelit ketemu teman pelit, teman dermawan ketemu teman dermawan, gitu kan? Teman cerewet ketemu teman cerewet, gitu kan? Ini kira-kira begitu. Teman malas ketemu teman malas. Teman malas sama teman rajin kan nggak nyambung. Teman rajin mah bangun jam 5 gitu kan? Teman malas bangun jam 8, nggak nyambung kan? Teman rajin bangun subuh jam 5 misalnya, pagi-pagi sarapan nyari gorengan. Teman malas bangun zuhur, ya. Nah itu ya, itu dunia zaman sekarang. Dunia itu sekarang yang benar itu yang banyak. Nah jadi kalau banyak tuh dianggapnya benar. Itu dunia zaman sekarang. Yang dikit yang salah. Padahal benar dan salah bukan karena banyak atau sedikit. Benar dan salah ya karena dia benar dan salah, udah. Bukan karena banyak sedikit. Yang ini jumlahnya 100, yang ini jumlahnya 10. Jadi yang 100 pasti benar, 10 pasti salah. Nggak mungkin. Nggak selalu. Bisa jadi yang 10 yang sedikit ini benar, yang 100 salah. Kayak tadi tuh, orang lawan arah. Yang ngelawan arah banyak. Yang arahnya benar 2 orang. Nah ini yang 2 orang jadi salah nih, diomel-omelin nih. Padahal yang salah yang ngelawan arah, yang banyak itu. Ya, jadi dibutuhkan apa? Dibutuhkan jiwa yang kuat, punya karakter. Dari muda harus punya karakter, gitu ya. Harus punya prinsip hidup. Nah, harus berani diasingkan dan berani mengasingkan diri. Nah kita kan pernah belajar uzlah, mengasingkan diri. Itu ya. Teman-teman pada main kalau ujian misalnya, kebetulan ujiannya deket-deket hari libur misalnya lebaran, teman-teman pada main semuanya, kita mikirin ujian, teman ngajak main kita nggak mau ikut main. Itu harus begitu. Punya apa? Punya prinsip. Harus punya prinsip. Karena kita yang nentuin hidup kita sendiri.
Kita punya orang tua yang harus kita kita berikan kebanggaan. Kita punya saudara yang harus kita berikan kebanggaan. Harus kayak begitu. Ya. Jadi jangan gampang ikut-ikutan. Kata Allah, kalau kalian dapat petunjuk, tidak akan membahayakan kalian orang yang menyesatkan kalian. Kalau dulu guru kita bilang, jadilah ikan hidup. Ikan hidup itu walaupun di laut asin, tapi dia nggak jadi ikan asin. Ikan hidup itu walaupun airnya asin, tapi dia nggak jadi ikan asin. Itu begitu. Tandanya tuh ikan hidup. Ikan hidup walaupun airnya asin, dia nggak jadi ikan asin. Tapi ikan mati dikasih garam jadi ikan asin. Kasih cabai jadi ikan balado. Ya tergantung lingkungannya apa. Orang yang jiwanya hidup nggak gampang ikut-ikutan. Gitu ya. Orang yang jiwanya hidup nggak gampang ikut-ikutan. Orang yang jiwanya mati, lingkungan nyuruh begini, begini, lingkungan nyuruh begitu, begitu. Itu orang jiwa mati. Gitu ya. Punya motor, mereknya kudu sama. Punya handphone, mereknya harus sama. Punya baju, punya sepatu, mereknya harus. Kalau nggak sama, katanya ketinggalan zaman. Apa urusannya? Gitu ya. Sepatu lu apa merek? Ini lagi nggak ngetren. Ini dong mereknya. Urusan sepatu aja apa urusannya? Gitu ya. Itu yang disebut apa tuh? Itu disebut mental, namanya mental kawanan. Tahu nggak mental kawanan? Mentalnya tuh kawanan, tahu nggak kawanan? Gerombolan, mental gerombolan. Jadi kalau sendiri itu dia tuh kayak kambing nyasar. Iya, nggak ada kan singa bareng-bareng, nggak ada kan? Yang bareng-bareng tuh apa? Kambing. Kambing tuh bareng-bareng. Sepatunya bareng, motornya bareng, handphonenya bareng, tasnya bareng, gelangnya bareng. Kambing. Mental kawanan tuh namanya. Ya, nggak berani sendiri tuh, nggak berani itu. Harus ngikut teman gitu loh. Nah itu namanya mental kawanan itu namanya. Ya, itu sampai jadi pejabat. Itu pasti korupsi itu. Kenapa? Karena takut kalau nggak korupsi, takutnya diasingin sama yang lain. Itu jadi kita harus punya kepribadian yang kuat, jangan cengeng. Itu ciri orang yang dapat hidayah. Mentalnya kuat. Kalau nggak bener dia bilang nggak bener, walaupun tuh kawan sendiri yang bilang, yang nyuruh segala. Dia bilang nggak bener ini, nggak mau. Ya. Nah, itu tadi akhirnya apa? Akhirnya kayak karena ngikutin gaya hidup orang, gaya hidup temennya dia ngikutin, pinjam utang sana sini, maksain, kerja banting tulang hanya untuk bergaya. Nah itu karena mentalnya mental kawanan tuh namanya. Ya, mental bareng-bareng gitu. Jadi nggak berani sendiri itu nggak berani. Ya. Nah. Ya, jadilah ikan hidup walaupun dia ada di air yang asin, dia tidak menjadi ikan asin. Tapi ikan mati, bagaimana lingkungan? Dikasih cabai jadi ikan balado, dikasih garam jadi ikan asin. Itulah ikan mati. Ya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min qaumin amilu bil ma'asi, tidaklah satu kaum itu melakukan maksiat. Jadi sekelompok orang ini bermaksiat, melakukan keburukan. Wa fihim man yaqdiru ala yunkaru alaihim. Di situ ada orang yang bisa untuk melarang. Contohnya ada polisi di situ. Ini orang bejat semua, di situ ada polisi. Ini orang bejat semua, di situ ada guru. Ini orang bejat semua, di situ ada pejabat pemerintah. Tapi pejabat ini, guru ini, ustadz ini, polisi ini tidak mencegah kemunkaran, ngebiarin. Orang mabok pinggir jalan dibiarin. Ya, orang maksiat dibiarin. Maka yang kena azab satu kampung nanti. Di Tangerang ada orang mabok, ada polisi, polisinya biarin. Ada orang mabok, ada kiai, kiainya biarin. Ada orang mabok, Pak RT, Pak RT-nya biarin. Ini nanti kalau Allah kasih azab nih semuanya habis, diratain semuanya. Gak dipilih-pilih, enggak. Yang kena yang mabok doang, ustadz mah gak kena, semuanya kena habis. Itu ya. Jadi azab itu atau siksaan Allah itu datang pukul rata, semua kena, gara-gara yang lain diem aja. Gitu ya. Yang lain diem aja. Kalau ada tawuran nih, kalau ada tawuran, gebukin aja kalau perlu, jangan dibiarin tuh tawuran tuh. Udah rame-rame tuh warga tuh, mana tuh yang tawuran tuh, cari tuh, gebukin satu-satu. Iya. Ya, begitu. Itu kan kemunkaran. Itu kemunkaran itu. Ada ibu-ibu bawa anak-anaknya suruh ngamen, penjarain aja tuh ibunya tuh, anaknya masukin panti asuhan. Itu kemunkaran itu. Gitu ya. Apalagi ini kan enak nih, tenang. Tahu-tahu ada orang pakai knalpot racing, geber. Tempeleng aja udah. Gitu ya. Nah gitu. Nah, kenapa? Karena nanti kalau ada azab itu yang kena semuanya. Contohnya nih, kita naik kapal ya, orang yang ada di bawah kapal pengen minum, minumannya ada di atas kapal. Dia capek, males, gak mau ke atas, itu kapal dibolongin karena laut kan, jadi mau ngambil air dia, maksudnya begitu. Apakah yang tenggelam yang ngambil air doang atau sekapal yang tenggelam? Yang tenggelam semuanya, gitu ya. Jadi azab Allah itu kalau datang semua kena. Yang nebang hutan satu orang, tapi kalau banjir longsor yang kena satu kampung, kan begitu. Ya, yang ngerokok satu orang, lempar ke hutan lagi kemarau, kebakaran semuanya, yang kena sekampung. Yang apa? Yang ugal-ugalan naik kendaraan satu orang, nabrak, yang nggak salah kena juga, tuh begitu. Itu begitu. Jadi orang tuh kalau berbuat buruk segera dilarang. Kenapa? Karena kalau datang azab Allah, yang kena juga orang lain. Ya. Nah, ya. Dulu saya kalau ya kalau di pesantren misalnya kan dilarang rokok, ada satu puntung di kamar, itu yang kena satu kamar, bukan satu orang. Turunin semua satu kamar, sebut siapa, kalau nggak ada yang nyebut botakin semuanya. Nah 30 botak gara-gara satu orang. Piket, waktunya piket
Pagi harusnya ada yang piket, nggak dipiketin, nggak dibersihin. Yang kena bukan cuma yang piket, satu kamar, panggil satu kamar. Kenapa nggak bersih? Bukan saya Pak yang piket. Kamu ngelihat nggak teman kamu piket siapa? Kenapa nggak dibilangin? Itu harus begitu. Itu namanya kontrol sosial. Orang kalau nggak bisa kontrol sosial tuh berantakan. Tetangga nggak peduli sama tetangganya, pasti berantakan. Temen nggak peduli sama temennya, mau brengsek bodo amat dah, pasti nanti kena kecipratan dah tuh dosanya ntar. Gitu ya, itu namanya kontrol sosial. Jadi kita harus melatih orang untuk dia tuh kontrol sosial. Jadi tuh anak-anak mikir nanti, bukan gue yang piket, tapi gara-gara lu nggak piket, ntar kita kena semua nih. Piket loh, kan begitu ntar dia bilang. Satu kamar ada yang nggak jamaah, satu orang hilang, nggak jamaah nih, satu kamar kena. Begitu. Ya. Kamar kotor, satu kamar kena, bukan cuma yang piket. Begitu. Pelanggaran tuh kayak gitu. Di kelas ada yang nyoret meja, yang kena bukan cuma yang nyoret meja, tapi satu kamar kena, satu kelas kena semua. Itu begitu, supaya ngaku semua tuh. Jadi begitu ada yang nyoret meja, dia akan ngelarang, lu jangan nyoret meja. Gara-gara lu nyoret meja, ntar kita kena semua. Itu namanya apa? Kontrol sosial. Gitu ya. Nah itu ciri-ciri orang yang punya bakat kepemimpinan. Kalau dia punya bakat kepemimpinan, dia akan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah itu, jadi kita jangan apa? Jangan latahan, ikut-ikutan. Itu namanya ikan mati itu namanya. Ya lanjut. Diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khusyani bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Beliau bersabda, "Wahai Abu Sa'labah, beramar ma'ruflah dan cegahlah yang mungkar. Kemudian apabila kamu melihat kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, dan kekaguman setiap orang yang memiliki pendapat dengan pendapatnya sendiri, maka urusilah dirimu sendiri dan tinggalkanlah masyarakat umum. Sungguh, di belakang kalian ada ujian-ujian seperti penggalan-penggalan malam yang gelap. Orang yang menghadapi ujian itu berpegang teguh kepada apa yang kalian anut saat ini akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian." Hadis riwayat Hakim. B. Tunggu dulu. Ya ini walaupun materinya ketinggian, tapi ya mudah-mudahan ada yang bisa dipahamin ya. Iya, karena Imam Al-Ghazali itu ya ulama dunia. Ibaratnya ente baru belajar main bola, bergurunya sama Messi, itu kan ketinggian. Iya, jadi itu pelongo, ini Messi ngapain ya, gue nggak bisa niru. Ya itulah sekarang kita. Tapi kalau kita nggak baca ini mau kapan lagi? Imam Ghazali itu ibaratnya pemain bola kelas dunia. Kita bukan pemain, kita main. Bukan pemain bola, kita main bola. Nah, di malam ini kita mau belajar main bola dari sang ahli pemain bola dunia. Pelangga-pelongo kita kan bingung nih apa ya. Itu biasa, itu nggak apa-apa. Yang penting udah ikutin aja udah. Ini materinya luar biasa. Coba ya, kita baca yang barusan tadi dibaca ya. Jadi kita udah jelasin kan, jadilah ikan hidup yang walaupun di air asin, dia nggak ikut asin. Artinya apa? Orang yang jiwanya hidup, dia nggak gampang ikutan. Ya, bukan apa kata orang, tapi apa yang benar itu yang dia ikuti. Nah, di sini ada tafsir dari ayat yang di atas. Tafsir apa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan mendatangkan bahaya kepada kalian orang yang tersesat. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat apabila kalian dapat petunjuk. Karena kalau kita nggak dapat petunjuk, kita bakal ngikutin orang sesat. Tapi orang sesat walaupun banyak nggak akan berbahaya kepada kita karena kita sudah dapat petunjuk. Apa sih artinya? Ini artinya.
Artinya adalah, Abu Sa'labah, yang nanya Abu Sa'labah kan? Abu Sa'labah, maksudnya adalah perintahkan manusia untuk berbuat baik, cegah manusia dari berbuat buruk. Itu yang pertama maknanya. Nanti kalau kau lihat ada orang pelit, ditaati. Orang pelit diikuti. Orang pelit followernya banyak. Gitu ya. Syuhan muta'an. Ciri-ciri orang pelit itu bukan cuman sekedar dia nggak gampang ngasih. Ciri-ciri orang pelit itu ngasih untuk dapat untung. Tuh ciri orang pelit. Kalau ngasih itu harus untung. Gua ngasih lo giveaway, tapi lu harus subscribe gua biar gua untung lebih gede. Itu ciri orang pelit tuh, ngerti nggak? Orang pelit followernya banyak tuh, namanya syuhan muta'an tuh namanya. Ya, itu namanya syuhan muta'an. Orang pelit yang ngikutin banyak. Nanti kalau kau lihat zaman di mana orang pelit yang ngikutin banyak, ngasih minyak goreng korupsi 5 triliun. Itu orang pelit ya. Orang pelit namanya. Ya. Orang pelit itu bukan cuman orang yang susah ngasih, kagak gampang ngasih. Tapi orang pelit adalah orang yang ketika ngasih berharap untung lebih banyak, tuh namanya orang pelit. Nanti ada zaman kata Nabi di mana orang pelit yang ngikutin banyak, yang kagum banyak, padahal dia pelit. Ngapa yang ikut banyak? Tapi itu akan terjadi. Jadi orang cuman kagum dengan kemewahan dia. Gitu ya. Orang cuman kagum dengan kemewahannya. Padahal dia pelit. Wih, rumahnya bagus. Wih, mobilnya bagus. Oh, nggak ngasih apa-apa kok. Kagum. Gitu ya. Ada orang datang nih ke sini nih. Mobilnya bagus. Kendaraannya mewah. Nggak ngasih apa-apa, apa yang dikagumin? Emang kita pakai mobil dia? Naik mobil dia juga kagak. Wih, bajunya bagus. Ngapain terlalu kagum dengan baju bagus orang? Ngasih juga kagak. Emang kita dipinjemin bajunya dia? Gitu ya. Nah itu jadi apa? Jadi mata kita itu harus bangun, harus melek. Gitu ya. Harus sadar. Itu nanti ada zamannya kayak begitu. Yang kedua, hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Wa dunya mu'sarotan, dan dunia, pokoknya tujuan hidupnya dunia. Gitu ya. Tujuan hidupnya dunia. Wa ijaba kulli dzira'in biraihi, setiap orang itu takjub dengan pikirannya sendiri-sendiri. Seperti sekarang netizen itu, orang itu kalau udah ngomong A di media sosial komentar A, B, dia nggak mau denger omongan orang. Orang beda dikit sama dia dibully habis-habisan. Itu ijabu kulli dzira'in biraihi. Itu ya, tuh zamannya kata Rasul, satu, orang pelit diikutin, dikagumin, diistimewakan. Yang kedua, pelaku pecinta hawa nafsu diikutin. Orang cinta hawa nafsu itu maksudnya gimana? Yang penting gue seneng, nah itu hawa nafsu. Gak peduli ini gak bener, yang penting gue seneng, gue lakuin. Nah itu namanya hawan mutba'an. Ya, kalau bahasa kerennya itu namanya hedonisme itu namanya. Ya, nggak peduli kuping orang pengeng, yang penting gue pengen punya knalpot racing. Iya, gitu ya. Yesus, saya mau orang miskin hiburannya gitu doang masalahnya. Iya, kan beli motor sport nggak mampu. Oke. Ntar dia tulis di bajunya, tidur kami jarang, mimpi kami banyak. Mimpi apa? Mimpi mulu loh. Ya, coba buka matanya.
Mana yang disebut keren, mana yang disebut itu mana emang bisa begitu keren sih, ada aja dah kocak. Ya. Nah. Fa'alaika binafsika. Kalau zaman udah kayak gitu, FOMO, zamannya orang latah, ikut-ikutan, gak punya pendirian. Kalau udah zamannya kayak gitu, kata Nabi, fa'alaika binafsika, maka sendirian aja udah. Wada'an kal awam, tinggalin, jangan ikut-ikutan udah. Nyingkir, minggir udah. Jangan ikut-ikutan. Inna mi waraikum fitanan, sesungguhnya mi waraikum fitanan, kalian akan menghadapi bencana seperti malam gelap gulita. Malam gelap gulita itu gimana? Jalan ke sini kesandung, jalan ke sini kepentok, jalan ke sini kejedot. Nggak kelihatan. Kita nggak bisa bedain mana benar mana salah sekarang. Ada pengajian, cuman pengajian sampingnya DJ. Gimana sih? Ada pengajian di sampingnya pedangdut. Ngapain? Guru ngaji, kiai, sampingnya artis dangdut, ngapain? Ngapain coba? Apalagi ngaji, sholawatan, joget-joget. Nah, ini namanya apa? Namanya bencana. Kita udah susah bedain mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya orang bilang, kalau begitu mendingan konser sekalian. Ya sama aja namanya. Gitu ya. Ini bencana, kita nggak bisa bedain mana yang benar dan nggak benar. Lil mutamassik fiha, orang yang setia kepada yang benar itu pahalanya gede karena susah. Nah iyalah, susah lah. Coba dah, satu kelas nih. Satu kelas 30 orang, 29 pengen ke puncak. Tapi bayar misalnya 200.000, ibu kita nggak punya duit misalnya. Kita bilang, gua nggak punya duit, gua harus jualan. Gua bukan orang yang punya. Gua payah lo, nggak asik lo. Itu satu orang tuh capek kan kita. Gara-gara kita nggak kompak sama teman, kita dikucilin. Ya padahal kita nggak mau ngerepotin orang tua kita, dan kita juga nggak mau ngerepotin teman kita misalnya begitu ya. Nah itu ya. Jadi kecuali kalau temennya mau ngasih duit kan. Wah, nolong kagak, mencela iya, gitu ya. Jadi kita itu kalau nggak kompak sama orang dikucilin. Tapi pastiin bener, jangan nggak bener. Nah itu maka itu pahalanya seperti pahala 50 orang. Karena berat. Karena sekarang banyak orang berbuat buruk bareng-bareng, jadi seakan-akan yang berbuat baik itu salah. Coba nih, satu kelas dia pinter sendirian, nggak mau ngasih contekan. Teman-teman yang ngebully, seakan-akan yang salah itu dia. Aneh, padahal yang salah kan yang nyontek. Begitu. 30 orang, yang 29 blon semua, satu pinter, satu nggak mau ngasih contekan. Jadi yang salah yang satu itu kan aneh. Padahal yang salah yang 29. Ya. Nah itulah zaman kita sekarang ya. Nah, jadi harus punya pendirian, harus punya karakter, harus punya prinsip hidup. Ya. Kalau nggak begitu maka kita kan ikut-ikutan. Tersesatlah kita jadi ikan asin lah pokoknya. Ikan asin tuh matanya belotot, kupingnya kebuka, tapi nggak ngerti apa-apa, tuh namanya ikan asin gitu ya. Ya kan ikan asin matanya belotot, nggak ada ikan merem kan? Nah, ikan merem kan aneh kan? Nah, ikan matanya belotot, kupingnya kebuka, tapi nggak ngerti apa tadi, ikut-ikutan kerjaan. Kalau dulu kiai kita, kalau guru kita dulu bilang, jangan jadi panci. Kenapa kiai panci? Panci itu ada kupingnya, cuman nggak bisa denger. Nah itu kuping panci itu namanya. Jangan jadi ikan asin. Kenapa ikan asin kiai? Belotot matanya. Cuman apa? Coba tanyain, paham nggak dia ikan asin? Nggak paham lah namanya ikan asin. Diajak ngomong nggak bakal nyambung. Namanya juga ikan
Nah, jadi kalau diajak ngomong nggak nyambung namanya ikan asin. Kalau diajak ngomong nggak nyambung kuping ya kuping panci itu namanya dia. Kuping panci. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma arzuqna niyatan salihan amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an halalan mubarakan sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.